Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Ardi di kuliah Ergonomika. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba belajar mengenai Office Ergonomics ya, atau ergonomika untuk perkantoran dengan penekanan adalah perancangan stasiun kerja komputer atau computer workstations berdasarkan kaidah-kaidah ergonomika. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pandemi COVID-19 telah memicu ya berbagai transformasi digital ya di berbagai aspek. Di dunia pendidikan ya dulunya ya proses pembelajaran itu terjadi secara tatap muka ya, di mana dosen, guru ya dengan siswa dan mahasiswa itu bertemu dalam satu ruang fisik yang sama, yaitu kelas. Ya. Sementara akibat pandemi ini, karena adanya aturan terkait social distancing dan lain sebagainya, ya, membuat ya proses perkuliahan atau proses kegiatan belajar mengajar tersebut terjadi secara daring ya atau secara online ya, dengan memanfaatkan teknologi digital ya, baik teknologi digital secara hardware ya, kita menggunakan komputer, laptop, dan juga piranti lunak pendukung ya, seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Ya, tidak hanya kegiatan belajar mengajar ya, banyak sekali aktivitas bisnis yang juga berubah. Ya, kalau dulunya rapat-rapat ya di berbagai perusahaan instansi itu dilakukan dalam suatu ruangan rapat, sekarang juga transformasi digital terjadi sehingga rapat-rapat itu bisa jadi hanya dilakukan dari rumah masing-masing pekerja melalui media atau infrastruktur teknologi yang hampir sama dengan kegiatan belajar mengajar tadi. Selain memicu transformasi digital yang meningkat ya secara drastis, pandemi COVID-19 ini juga meningkatkan aktivitas di dunia sosial media ya, seperti ditunjukkan pada grafik berikut. Jadi baik Facebook, lalu ada YouTube, Netflix, itu penggunaannya meningkat ya di atas 15%. Sehingga transformasi digital yang ada ataupun peningkatan penggunaan sosial media ya, itu membuat waktu seseorang menatap layar ya, baik itu layar komputer, layar laptop, ataupun layar perangkat digital yang lainnya, itu meningkat drastis ya, hampir ya 2 kali lipat ya. Jadi kalau dulunya orang itu hanya menatap layar misalnya selama 2 jam ya, pandemi ini membuat screen time yang ada itu naik 2 kali lipat menjadi misalnya 4 jam ya. Peningkatan screen time tadi akhirnya memunculkan beberapa jokes ya. Salah satunya adalah jokes seperti terlihat di gambar ini ya, bahwa kalau pada masa prasejarah ya, orang itu membungkuk ya posturnya ya ketika dia beraktivitas. Nah, maka seiring berjalannya waktu ya, ketika seorang itu sudah mulai berburu dan meramu, lalu bercocok tanam ya, lalu orang tersebut masuk ke fase pekerjaan modern, ya, kita akan kembali lagi ya ke membungkuk tadi ya, karena kita harus menatap komputer ya selama berjam-jam ya, akibat tuntutan dari pekerjaan yang ada. Namun demikian, terdapat sebuah fakta menyedihkan ya, walaupun ya pekerjaan dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan laptop, dan menggunakan tablet, dan menggunakan smartphone itu tidak demanding ya dalam aspek fisik ya, tidak seperti misalnya pekerjaan pengangkatan atau penanganan material secara manual, lalu pekerjaan perakitan, pekerjaan maintenance ya. Pekerjaan yang menggunakan komputer itu tetap masih ya dapat menyebabkan beberapa penyakit akibat kerja, khususnya musculoskeletal disorders. Jadi studi yang dilakukan di Cina ya terhadap office workers yang sehari-hari menggunakan komputer itu menunjukkan bahwa dari sekitar 500 orang yang disurvei,
itu ada 55% yang menyatakan bahwa mereka mengalami keluhan gangguan otot rangka di leher, ya, baik itu yang berupa pegal-pegal, kaku, ketidaknyamanan, nyeri dan lain sebagainya. Di bahu itu juga nilainya cukup tinggi, ya, ada sekitar 50,7%. Setelah itu disusul ada di pergelangan tangan 31,5%, lalu di punggung atas, ya, di punggung atas yaitu ada sekitar 26,2%, lalu terakhir ada di pinggang yaitu sebesar 6,6%. Nah, selain MSDS tadi, ya, penggunaan komputer itu ternyata juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan di mata, ya, eye strain, eye fatigue, dan juga kelelahan dan stres, ya, di tubuh, ya, secara menyeluruh. Lalu mengapa, ya, MSDS itu tetap dapat terjadi pada pekerjaan yang tidak physically demanding, ya, seperti penggunaan komputer. Jadi ada 3 faktor resiko, ya, yang dapat tetap ditemukan, ya, ketika seseorang itu menggunakan perangkat-perangkat digital. Ya, yang pertama, faktor resiko terkait repetisi. Ya, jadi seseorang yang bekerja menggunakan komputer itu bisa jadi misalnya di pergelangan tangannya itu ada repetisi. Repetisi dari mana? Ketika dia harus melakukan typing, ya, mengetik menggunakan mouse, ya, secara berulang-ulang. Ya. Lalu, ya, bisa jadi faktor resiko yang lain terkait dengan awkward postures, ya, jadi postur yang tidak baik atau tidak netral. Semisal, ya, pada gambar yang di tengah ini, ya, ada mas-mas yang menggunakan laptop terlalu membungkuk, ya. Nah, posisi yang tidak baik ini juga dapat memicu adanya musculoskeletal disorders, ya. Kalau kita bicara misalnya postur masnya ini kemungkinan dapat memicu adanya MSDS di leher, punggung atas, ya, dan juga pundak, ya. Lalu, ya, faktor risiko terakhir, ya, masih terkait postures, ya, atau postur, yaitu terkait postur yang statis, ya. Jadi penggunaan komputer, perangkat digital yang lain itu biasanya itu membuat orang untuk duduk, ya, berjam-jam, ya. Jadi mungkin, ya, selama pandemi saya yakin banyak di antara kita yang akhirnya harus duduk di depan komputer, di depan laptop mungkin selama 4 jam, ya, at least, ya, 4 jam ataupun lebih. Nah, duduk yang lama dalam postur yang sama ini, ya, itu juga mau dapat memicu, ya, beberapa MSDS, ya, khususnya misalnya di pinggang. Nah, kalau kita lihat, ya, faktor resiko ini, ya, itu mungkin sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan pekerjaan misalnya di dunia konstruksi, di dunia manufaktur, ya. Kalau di dunia konstruksi manufaktur mungkin ada faktor resiko terkait dengan vibration, ya, getaran, ya. Lalu ada faktor resiko terkait dengan force, ya. Jadi faktor resiko seperti getaran, force ini sangat minim, ya, ditemukan di pekerjaan menggunakan komputer. Tetapi walaupun demikian, itu tidak berarti pekerjaan ketika menggunakan komputer itu tidak dapat membuat seseorang terekspos bahaya, tetapi tetap mungkin, ya, seseorang itu mengalami MSDS tadi walaupun dengan faktor resiko yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah bagaimana caranya, ya, agar MSDS tadi ataupun faktor resiko yang memicu MSDS tadi itu tidak muncul. Ya, jadi kita bisa melakukan pengaturan pada beberapa hal, ya, atau kita bisa melakukan intervensi ergonomis, ya, tertentu pada beberapa aspek, ya, di tempat kerja komputer kita. Ya, apa yang bisa kita atur, ya, yang pertama terkait peletakan monitor. Ya, lalu setelah itu pengaturan furniture, ya, ada meja dan kursi, lalu pengaturan perangkat input, keyboard, mouse, ya, dan juga pengaturan lingkungan. Ya, di sini ada terkait dengan pencahayaan, suhu dan kelembapan. Lalu, ya,
kita juga bisa melakukan atau mengenalkan ya semacam administrative control terkait dengan postures ya. Jadi kita bisa melakukan atau mengenalkan postur yang baik ya ketika duduk atau ketika menggunakan perangkat digital tadi, khususnya komputer, dan juga kita bisa mengenalkan break ya, break yang dapat dilakukan untuk memberikan istirahat ya, istirahat dari otot ataupun dari mata ketika tubuh kita ini ya secara terus-terusan harus ya menahan beban postur, khususnya ketika menggunakan perangkat digital komputer tadi. Terkait dengan furniture, salah satu furniture terpenting ya kalau kita bicara stasiun kerja komputer atau komputer workstation adalah kursi. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan komputer ya hampir ya seluruh beban ya yang ada di tubuh kita itu akan ditopang oleh kursi ini ya, atau ya banyak sekali part ya di tubuh kita yang akan melekat di kursi ya. Jadi pantat dan paha kita akan ditopang oleh alas duduk, lalu punggung bawah, pinggang, lalu punggung atas itu juga akan ditopang oleh sandaran punggung. Nah, ketika kita bicara mengenai kursi yang ideal, nah itu adalah kursi seperti gambar di slide ini ya. Jadi kursi yang ideal itu adalah kursi yang dapat digerakkan ya, atau dia itu beroda, lalu dia ketinggiannya dapat diatur ya, ketinggian alas duduknya itu sebaiknya dapat diatur ya. Lalu paling ideal ya, atau maksudnya lebih ideal kalau kursi itu memiliki sandaran tangan ya. Tidak kalah penting ya, Jadi sandaran punggung ini ya tidak fix ya, tidak kaku ya, dalam arti dia itu memiliki kelonggaran ya, sehingga dapat digerakkan sedikit ya ketika seseorang itu punggungnya bersandar. Ya, lalu baik alas duduk ataupun sandaran punggung itu sebaiknya bukan dari material yang keras ya, untuk meminimalisir adanya kontak stres. Ya. Nah, semua pengaturan yang ada di kursi itu terakhir itu idealnya itu dapat diatur ketika seseorang itu dalam posisi duduk ya, sehingga pengaturan yang tepat itu tidak perlu dilakukan dengan misalnya kita harus turun dari kursi lalu jongkok dan lain sebagainya, tapi ketika kita duduk kita bisa mengatur ketinggiannya dan lain sebagainya. Apabila seseorang ya bekerja dengan menggunakan kursi yang adjustable ya, seperti pada slide sebelumnya, bagaimana cara mengaturnya ya agar kursi yang digunakan itu boleh dikatakan ergonomis ya. Yang pertama adalah tinggi alas duduk ya. Alas duduk yang ada di sini itu ya sebaiknya ya sedikit di bawah lutut ya. Jadi untuk mengaturnya kita bisa ya berdiri. Ya, kita berdiri. Lalu ketika kita berdiri kita bisa melihat posisi lutut kita, dan berdasarkan reference tersebut kita bisa menentukan ketinggian yang tepat dari kursi yang akan kita gunakan. Kenapa ya ketinggian kursi itu harus sedikit di bawah lutut? Ya idealnya ketika kita menggunakan kursi, ya telapak kaki kita itu dapat tertopang sempurna ya di lantai, ya tidak menggantung, ya ataupun tidak jinjit ya. Lalu ya pengaturan kedua adalah terkait dengan pengaturan sandaran punggung. Ya, apabila sandaran punggungnya ini dapat dinaik, turunkan ya, diatur ketinggiannya, maka ya bagian yang
menggelembung ya di bagian bawah itu idealnya berada pada apa? Cekungan ya, cekungan tulang belakang di bagian bawah ya. Sehingga harapannya apa? Bagian lumbar ya manusia itu dapat tertopang sempurna di sandaran punggung tersebut. Ya, lalu pengaturan terakhir adalah alas duduk ini ya dapat diatur ya sedemikian hingga bagian belakang tubuh ya, bagian punggung ini dapat menempel sempurna di sandaran punggung. Ya, jadi kalau ininya terlalu maju, ya itu akan membuat apa? Akan ada gap ya antara punggung dan sandaran punggung. Oleh karena itu ini dapat diatur ya, dapat dimajukan atau dimundurkan sehingga bagian punggungnya ini dapat menempel sempurna. Nah, beberapa panduan itu menunjukkan bahwa idealnya ya, jadi jarak antara ini ya di belakang lutut ya sampai ujung depan alas duduk ini adalah sebesar satu kepal. Selanjutnya adalah peletakan atau pengaturan monitor. Ya, yang pertama, monitor itu sebaiknya ya diletakkan benar di depan mata kita. Ya, bukan di samping kanan ataupun di samping kiri. Ya, karena ya kalau monitor itu tidak diletakkan di depan, ya maka kepala kita itu harus sering-sering menoleh ke kanan ataupun ke kiri ya, yang dapat ya menjadi satu faktor resiko untuk terjadinya MSDS ya di leher dan pundak. Selanjutnya ya idealnya monitor itu diletakkan ya setidaknya satu lengannya. Jadi kita bisa meluruskan tangan kita ya. Kalau monitor itu misalnya berada di antara lengan kita, maka monitor itu kurang mundur ya, kurang mundur. Ya, tetapi kalau monitor itu misalnya masih ada jarak ya antara ujung tangan kita ya dengan monitornya, maka monitornya itu perlu dimajukan. Lalu ya monitor itu ya ideal ya bagian atasnya ini itu berada di ketinggian mata kita ya, ketinggian mata kita. Ya, bagian atasnya itu berada di ketinggian mata kita. Ya, kenapa? Nah, harapannya kalau monitor itu setinggi ya mata kita, maka kita tidak perlu terlalu menunduk ya ketika menggunakan monitor tersebut. Ya. Ya, apabila monitor kurang tinggi ya kita bisa memberikan semacam ganjelan ya, baik itu dengan kertas, tumpukan kertas, dengan kardus, ataupun kita bisa membeli laptop stand ya untuk meninggikan layar atau laptop yang kita gunakan agar ya ketinggian dari monitor tersebut itu sejajar dengan mata kita. Pengaturan selanjutnya adalah pengaturan terkait perangkat inputan ya, atau kalau kita bicara komputer itu ya salah satunya adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse itu sebaiknya diletakkan tidak terlalu jauh dengan badan ya, tidak terlalu jauh dengan badan, namun juga tidak terlalu dekat ya. Nah, idealnya ya jadi keyboard dan mouse itu diletakkan ya di area telapak tangan kita ketika ya lengan atas dan lengan bawah ini membentuk sudut 90 derajat ya, 90 derajat ya, kurang lebih ya 90 derajat ya, sehingga ketika menggunakan keyboard dan mouse ya tangan tidak perlu melakukan flexion ya dan abduction yang berlebih ya, yang dapat berpotensi menjadi faktor resiko untuk MSDS ya, khususnya di bagian bahu dan lengan atas. Lalu ketika typing ya, ketika mengetik atau mengoperasikan mouse ya, postur ya pergelangan tangan ini ya sebaiknya berada dalam posisi yang netral ya. Nah, netral itu tentunya mendekati 0 ya, jadi tidak berada dalam posisi ekstensi atau extension ataupun flexion ya. Nah, ini contoh ya, jadi penggunaan keyboard di mana penggunaannya itu memaksa seorang untuk melakukan flexion ya yang berlebihan. Nah, ini mungkin kurang tepat ya. Jadi idealnya itu seperti di gambar pertama dan yang kedua ini.
Jadi tangannya itu relatif hampir lurus. Ya. Lalu ya idealnya ya, jadi lengan bawah ini itu sebaiknya tertopang ya. Baik dengan sandaran yang ada di kursi ya, ataupun dengan meja ya, meja dari penggunanya. Lalu kalau semisal tangan ini tertopang dengan meja, maka ujung dari mejanya ini sebaiknya tidak yang lancip ya, tidak yang lancip ya, karena akan menjadi kontak stres ya. Khusus mouse ya ada beberapa pengaturan lain ya seperti berikutnya. Yang pertama ya, mouse itu idealnya diletakkan di dekat ya tangan yang akan menggunakan mouse. Ya, jadi untuk gambar yang pertama ini adalah kurang tepat ya. Kenapa? Karena mouse berada di tengah. Ya, padahal ya mouse itu kalau misal kita itu orang yang biasa menggunakan tangan kanan, maka mouse itu sebaiknya berada di sebelah kanan keyboard. Ya. Kalau kita adalah orang kidal, maka mouse akan diletakkan di sebelah kiri keyboard. Ya. Lalu mouse itu diletakkan ya sama tingginya dengan keyboard. Ya. Jadi untuk ilustrasi pertama ini ya, ini kurang tepat karena mouse diletakkan lebih tinggi ya daripada keyboard. Lalu ketika kita menggunakan mouse ya itu sama seperti menggunakan keyboard ya. Jadi pergelangan tangan kita itu idealnya berada dalam posisi yang netral ya. Tidak berada pada extension yang berlebih ataupun flexion yang berlebih ya. Lalu ketika kita menggerakkan mouse ya, itu sebaiknya yang digerakkan itu tidak hanya pergelangan tangannya ya, tidak hanya seperti ini ya. Tetapi yang kita gerakkan alangkah lebih baik itu kalau bagian lengan yang lebih besar ya, khususnya lengan atas ya, ataupun lengan bawah ya. Lalu ya walaupun ini sangat sulit, tapi alangkah ideal kalau kita itu bisa menggunakan mouse ya secara bergantian ya, dengan tangan kanan dan tangan kiri, sehingga kita bisa mengurangi paparan resiko ya yang terjadi khususnya di pergelangan tangan ya, tangan kanan ya, karena kita menggunakan mouse ya secara terus-terusan dengan pergelangan tangan kanan. Masih terkait dengan keyboard dan mouse ya sebagai perangkat input ya. Jadi dewasa ini berkembang apa yang disebut sebagai split keyboard dan vertical mouse ya. Jadi split keyboard, baik split keyboard dan vertical mouse ini beberapa studi menunjukkan dapat memberikan benefit ergonomis. Ya, benefit ergonomi. Kenapa? Karena kalau kita bicara penggunaan keyboard ya yang konvensional ya, normal ya seperti yang di atas ini, maka ketika kita mengetik maka akan banyak radial deviation-nya, radial, dan beberapa kali kita akan memerlukan ulnar ya deviation ya. Nah, ketika kita menggunakan split keyboard ya, di mana keyboardnya itu akan dibagi menjadi dua, dan posisi posisi button ya, untuk masing-masing button itu akan searah ya dengan jari kita ya, sehingga frekuensi kita untuk melakukan ulnar dan radial deviation itu akan berkurang ya. Dan kata lain faktor resiko terkait awkward postures ya di pergelangan tangan itu akan berkurang. Lalu kalau vertical mouse ini ya, ini mengurangi yang disebut gerakan extension ya, extension ketika kita menggunakan mouse ya. Jadi kalau kita menggunakan mouse itu secara natural pergelangan kita akan sedikit terangkat. Nah, ketika kita menggunakan vertical mouse, kita akan menggunakan mouse itu seperti kita bersalinan ya, ketika kita saling ya. Dalam posisi ini ekstensi dari pergelangan tangan itu hampir nol ya, sehingga tangan itu berada dalam posisi yang netral. Selanjutnya adalah mengenai laptop ya. Jadi laptop itu sebenarnya didesain sebagai perangkat kerja mobile ya, sehingga harapannya laptop itu tidak digunakan dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena penggunaan laptop itu memaksa seorang penggunanya itu untuk bekerja dalam posisi yang tidak netral ya, khususnya kalau kita berbicara mengenai postur leher ya, pundak kita
karena biasanya posisi laptop itu agak rendah ya dibandingkan dengan garis mata kita. Ya, oleh karena itu apabila kita berencana untuk menggunakan laptop ya dalam waktu yang lama, maka kita perlu memodifikasi ya laptop tersebut. Ya, dalam arti bukan memodifikasi laptopnya, tapi memodifikasi peletakan laptopnya. Ya, seperti gambar di bawah ini. Ya. Nah, apa yang bisa kita modifikasi? Ya, yang pertama kita bisa meninggikan laptopnya. Ya. Nah, kita kenapa perlu meninggikannya? Jadi sama seperti peletakan layar monitor ya harapannya ya bagian atas laptop ini sejajar dengan garis mata kita. Ya. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk meninggikannya? Ya, jelas kalau kita bisa membeli, kita bisa menggunakan stand laptop ya, stand laptop atau docking station ya. Atau kita bisa menggunakan apa? Seperti yang dilakukan Mbak Najwa ini ya, kita menggunakan tumpukan buku ya, kardus, tumpukan kertas dan lain sebagainya. Lalu ya ketika laptop itu ditinggikan, maka akan sangat berbahaya kalau kita menggunakan keyboard dan touchpad yang ada di laptop tersebut. Kenapa? Karena mungkin leher kita akan dalam posisi yang ergonomis, ya, tetapi pergelangan kita ya nanti bahu kita, lengan atas kita itu menjadi tidak ergonomis karena harus bekerja seperti ini, ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita bermaksud meninggikan laptop tersebut, kita bisa menggunakan keyboard dan mouse ya eksternal, ya, bisa yang berupa Bluetooth keyboard dan mouse ataupun yang wired ya, yang dengan kabel ya, dengan kabel. Ya, setelah kita berbicara mengenai pengaturan perangkat input, pengaturan meja, kursi, pengaturan monitor ya, yang boleh dikatakan approach atau pendekatan tersebut adalah bentuk-bentuk dari engineering controls, maka kita selanjutnya akan membahas mengenai beberapa administrative control yang bisa kita lakukan ya terkait dengan office ergonomics ya. Yang pertama adalah kita bisa mengenalkan dan melakukan ya postur yang baik saat bekerja dengan komputer ya. Yang pertama adalah terkait dengan posisi duduk ya. Jadi duduk yang ideal itu adalah duduk yang tegak ya, bukan duduk yang membungkuk ya. Namun tegaknya duduk ya yang dibilang ergonomis itu bukan yang perfectly straight ya, yang perfectly straight, tetapi sesuai dengan kurva S ya dari tulang belakang manusia ya. Jadi seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Ya. Lalu ya idealnya posisi lutut ya ini sedikit lebih rendah ya daripada posisi panggul ya. Kenapa? Kalau posisi lutut ini tinggi ya, maka selain menahan beban dari tubuh bagian atas ya, panggul pinggang ini juga akan menahan beban dari lutut dan paha ya. Lalu ya kaki ya, telapak kaki itu harapannya itu dapat tertopang sempurna di lantai yang tidak menggantung ya. Nah, apabila pengaturan kursi dan meja itu masih membuat seseorang itu menggantung ya kakinya karena memang kakinya kurang panjang dan sebagainya, kita bisa menggunakan footrest ya. Nah, footrest ini tidak harus seperti yang digambar ini, bisa kita menggunakan dingklik ya atau stool ya, atau kita bisa menggunakan tumpukan kertas, buku yang tidak terpakai, itu juga bisa kita gunakan. Lalu ya terkait dengan posisi leher kita ya, posisi leher kita, maka idealnya ya kita itu tidak terlalu melihat ke depan seperti ini ya. Jadi kita agak ke belakang sehingga harapannya lehernya dapat dalam posisi yang netral. Lalu bahu kita ya, itu bahunya posisinya rileks ya, dan kanan kiri itu simetris, tidak naik sebelah ataupun sisi yang satunya. Ya. Setelah postur ya, administratif kontrol yang lain ya, terkait office ergonomis adalah kita dapat memperkenalkan
sekaligus kalau itu untuk kita adalah kita bisa melakukan ya break ya. Nah, break ini ya, kalau kita bicara penggunaan perangkat digital itu dibagi menjadi dua jenis break, yaitu break untuk memberikan waktu relaksasi untuk otot-otot kita ya, dan juga break untuk mata kita. Ya, nah break yang terkait untuk otot ya itu bisa kita lakukan ya. Idealnya itu setiap 1 jam. Ya, jadi setiap 1 jam kita menggunakan perangkat digital, kita akan melakukan 5 menit break. Ya, 5 menit break. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya ketika break tersebut ya adalah yang pertama ya kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang ada di gambar ini ya. Jadi misalnya kita stretching ya depan, lalu meregangkan tangan atas tangan bawah ya selama beberapa detik ya. Ini ada petunjuknya. Atau lebih sederhana lagi, kita bisa melakukan kalau kita duduk terus-menerus ya selama 1 jam itu kita berdiri sejenak, lalu kita beranjak dari tempat duduk, kita jalan kaki ya. Kita jalan kaki keluar dari tempat duduk kita sehingga harapannya ya misalnya ada otot yang selama 1 jam itu dia menahan beban ya tubuh kita, atau dia itu berkontraksi walaupun kontraksinya itu tidak jauh ya dari maksimal. Nah, ketika kita melakukan gerakan yang lain yang tidak hanya duduk, harapannya maka otot yang terbebani itu pindah ya, tidak hanya misalnya dari punggung terus, tapi dia pindah misalnya ke paha, lalu punggungnya itu ada waktu untuk relaksasi. Sehingga dengan melakukan break ini harapannya ya MSDS ya, faktor resiko terkait MSDS khususnya kalau kita bicara mengenai durasi ya atau repetisi itu bisa berkurang ya. Nah, break lain adalah terkait untuk kesehatan mata kita. Jadi, ya, ada sebuah aturan yang dinamakan 20-20-20. Ya. Nah, aturan ini ya bekerja seperti ini. Jadi, setiap kita menatap layar ya selama 20 menit ya, idealnya kita akan melihat objek lain ya selain layar ya. Jadi mata kita akan meninggalkan layar, kita akan melihat objek lain yang jaraknya itu sepanjang 20 kaki atau 20 feet. Ya, kalau kita menggunakan SI ya, maka itu sekitar 6 meter. Ya, nah kita akan melihat objek sepanjang 6 meter tersebut selama 20 seconds. Ya, jadi 20 menit kita menggunakan layar, kita akan istirahat selama 20 detik untuk menatap objek yang jaraknya 20 kaki ya. Nah, bentuk aktivitas ini itu sangat baik ya untuk kesehatan mata, terutama untuk mengurangi eye fatigue, eye strain, dan lain sebagainya. Setelah kita berbicara mengenai pengaturan furniture, lalu pengaturan perangkat input, lalu ada administrative control ya, terkait misalnya postur, lalu terkait dengan break, maka tidak kalah penting adalah pengaturan lingkungan. Ya, jadi kalau pengaturan lingkungan ini masih tergolong engineering controls ya. Lalu faktor lingkungan apa saja yang bisa kita atur ya terkait dengan office ergonomics ya. Yaitu yang pertama adalah pencahayaan, lalu yang kedua adalah suhu dan kelembapan atau iklim kerja. Terkait dengan pencahayaan ya, idealnya ya ketika kita berbicara di stasiun kerja komputer, maka ya intensitas cahaya yang berada di tempat kita akan bekerja menggunakan komputer tersebut adalah sekitar 300 sampai 500 lux. Ya, lalu bagaimana caranya kita mengukur intensitas cahaya tersebut? Jadi kita bisa menggunakan alat yang disebut light meter ya atau lux meter. Ya, jadi alatnya itu seperti pada gambar ya. Namun demikian sebenarnya handphone atau smartphone itu telah dilengkapi dengan sensor cahaya juga. Sehingga kalau kita ingin melihat ya intensitas cahaya ya pada suatu titik, itu kita juga bisa menggunakan beberapa app yang ada di smartphone. Namun demikian memang dari segi validitas memang masih banyak tanda tanya. Tapi kalau kita ingin mengetahui gambaran kasar itu oke ya, cukup untuk mendapatkan informasi tersebut. Terkait dengan pencahayaan ya, satu hal ya selain intensitas cahaya
Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan glare ya, atau kesilauan ya. Karena glare atau silau itu dapat menyebabkan mata cepat lelah ya, sehingga eye fatigue, eye strain itu dapat lebih cepat muncul. Oleh karena itu, idealnya glare ini ketika kita bekerja dengan komputer itu tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Bagaimana kita melihat ya di layar laptop atau layar komputer kita itu ada glare atau tidak ya. Jadi kita bisa mematikan layar kita, lalu kita lihat kalau masih ada pantulan cahaya berarti itu masih ada glare ya, yang bersumber dari cahaya luar, dari matahari, sinar matahari, ataupun dari lampu. Glare bisa diatur dengan beberapa hal, ya, yaitu misalnya ya pengaturan gorden atau tirai ya, untuk mengatur cahaya masuk. Ya, lalu beberapa monitor ya, khususnya yang layar datar itu telah memiliki kemampuan ya untuk menghalau ya glare tadi. Ya, lalu sebisa mungkin ya ketika ada glare, monitor itu tidak berhadapan langsung dengan sumber cahaya. Ya, apabila glare itu berasal dari lampu, maka lampu bisa kita pasangi filter ya, agar glare itu tidak ada. Lalu pertimbangan lain adalah kita bisa memasang kaca film ya pada jendela, sehingga kaca film tersebut bisa mengurangi ya intensitas cahaya yang masuk. Ya, langkah lain adalah memasang ya pelapis anti glare pada monitor. Pengaturan lingkungan yang lain ya seperti saya sebutkan di awal, yaitu terkait dengan suhu dan kelembapan ruangan. Idealnya jadi suatu ruangan itu ketika kita gunakan untuk bekerja itu adalah ruangan yang tidak menyebabkan kita gerah ataupun kedinginan. Ya, jika salah satunya terjadi maka kita perlu mengatur ya either ventilasi udara ataupun mengatur penggunaan AC atau air conditioner. Lalu suhu udara yang ideal adalah berkisar antara 23 hingga 26 derajat Celcius, sementara kelembapan yang ideal adalah berkisar 30 hingga 60%. Itu saja mungkin terkait kuliah kita ya, terkait dengan Office Ergonomics. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan saat sesi sinkron, ataupun teman-teman dapat mengirimkannya ke email saya, yaitu ardianto@mail.ugm.ac.id. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.